Apa tuh gitu-gitu lo? Nggak apa-apa gitu-gitu aja. Iya. Biar nggak tegang. Berisik ya pas giliran lu kok berisik ya dia. Iya, ini udah yang ketiga kali nih. Iya kalau sampai gagal lu. Waduh, parah. Gimana Bi dari perjalanan dari Tanah Abang? Terus ini Jauh. dekat 30 menit. 30 menit kan jauh lah. Masih deket ya. Gue biasa tuh sejam ke daerah-daerah lain. Daerah mana? Dulu kan tinggal di Tiga Raksa gue. Tiga Raksa mana? Kabupaten Tangerang. Cikupa, Baraja sononya lagi. Dulu tinggalnya di Tiga Raksa. Oh tinggal Tiga Raksa Tiga kerja di Semanggi, Tanah Abang. Nah, pulang pergi. Berapa tahun? 2 tahun. Abiodu. Nama lu siapa sih? Nama gue Lutfi Farabi, nama panjangnya. Lutfi Farabi, komik Jakpus yang lucu banget. Enggak. Amin aja dah. Apa kabar Bi? Baik ya. Baik ya. Kayak lagi abis potong rambut ya? Iya, habis potong rambut. Kenapa? Gimana? Abis makrab kemarin? Nah, sebelum makrab potong. Oh sebelum makrab? Iya. Pas mau makrab, udah rapi tuh ya? Udah rapi. Biar kelihatan akrab. Enggak. Padahal nggak akrab-akrab banget sama Jakpus. Akrab. Alah, orang nongkrong aja dibatasin sama istrinya. Iya. Beda lagi tuh. Ya. Oh, beda lagi ya? Beda lagi. Belum akrab sama istri. Minum lu mana? Bawa minum dong. Wah. Kemarin ada yang komen, masa minum sendirian aja? Ya udah ini aja dah. Ya. Nih. Gue tutupin kan ya, biar ada sponsor. Gue minum nih. Ya, enak, masa gue minum sendiri. Yo. Jadi gimana Bi? Selama berkarir di dunia stand up, kurang lebih hampir berapa tahun kemarin lu ya? Baru setahun. Nah. Gimana? Ya seru, asik, gitu aja. Soalnya gue gabung stand up kan emang tujuannya pengen belajar ngedalemin public speakingnya gitu. Gue orangnya grogian ngomong di depan umum. Itu sih ya. Setelah gabung, alhamdulillah masih grogi. Kagak udah enak. Udah aman ya. Udah aman. Kayak beberapa kali gua ngeliat lu ini sering MC deh. Itu lagi dipaksain buat belajar karena emang kendalanya kan nggak pernah bisa tampil di depan umum tuh spontan dan lain-lain. Nah, dikasih panggung sama Bang Obi sama yang lain kayak coba nih lu belajar nge-MC gitu. Udah. Ada nge-MC nih sekarang. Iya, belajar. Kita juga diputer semua anak-anak Jakpus juga bagian nge-MC gitu. Tapi kayak lancar lu nge-MC kalau nge-MC. Nah, iya kan belajar. Oh, belajar ya. Sambil belajar gitu. Setahun ya Bi ya? Setahun. Di Jakpus. Di Jakpus ya. Gimana Bi? Ada progres apa? Perkembangan yang berarti nggak selama setahun? Banyak sih ya. Progresnya berasa banget dari mulai tadi berani tampil di depan orang banyak gitu kan, terus nggak grogi. Kebetulan di kantor kepake gitu kan, di kantor kan kebanyakan meeting tuh ya kan, meeting. Ada manfaatnya tuh ya? Ada banyak manfaatnya kan. Ada hard skill sama soft skill. Nah, soft skillnya tuh yang lagi digituin. Kebetulan kan gue anak komputer ya kan IT. Ngobrol cuma sama mesin tuh. Nah, jadi kalau ngomong sama orang nggak pernah nyambung nih. Nah, belajar komputer tuh ya. Iya. Sampai goblok. Nah, akhirnya disuruh coba dong lu tingkatin soft skill lu ya kan, ngobrol sama orang. Belajar stand up. Alhamdulillah tuh masuk. Oh, berarti banyak manfaatnya ya? Banyak. Ternyata nggak harus lucu doang. Iya. Ternyata bisa ada manfaatnya buat yang lain. Betul banget. Kepake ya di kantor serius. Kepake ya? Dan katanya lu pernah juara juga kan di Jakpus? Alhamdulillah. Internal ya? Internal juara 3 lah. Juara 3? Juara 3 udah berapa tahun tuh? Berapa bulan? Yang pas lomba itu 6 apa 4 gitulah. Baru 6 bulan udah juara tuh? Iya, alhamdulillah. 8 lah, iya gitulah. Berarti emang niat lu ya jadi komik ya? Alhamdulillah niat. Tapi istri ngedukung gak sih sebenarnya? Hah? Istri ngedukung gak sih? Oh, tidak. Lagi dibujuk. Lagi dibujuk. Tapi sampai sekarang kegiatan lu di stand up istri tahu? Tahu.
tahu. Makanya kan ada aturan-aturan jam malam, wih, ada jam malam. Oh, itu disepakati nama istri. Disepakati. Sebenarnya istri ngelarang lebih ke ini sih, apa? Gue kadang nggak tahu batasan ini Oh iya iya. apa energi gue gitu kan, besokannya kerja. Ya, Jadi ya. gue open mic besok pagi kerja lagi. Nah takutnya open mic apa stand up-nya kurang, kerjanya juga kurang ya. Oh, berarti istri bukan yang ngelarang atau bukan galak kalau kayak gitu, lebih ke sayang ke lu. Ya bisa dibilang gitu lah. Lunya aja kali apa mikirnya jelek sama istri nggak? Kagak kan, cuma kita kan kayak kayaknya masih bisa nih, masih sanggup nih nongkrong sampai malam, besoknya kerja ini. Cuma Iya, dia iya. khawatir gitu. Ya, kayaknya istri lu sayang deh. Cuma mungkin cara nerimanya aja kali. Jadi Iya. kesannya kayak, istri gue cerewet nih. Gue nggak dikasih nongkrong lagi soalnya kemarin udah. Ternyata tujuannya itu kalau lu dikasih terus, takutnya lu ngedrop. Ya sakit betul. juga, yang Itu. makanya jadi laki-laki jadi suami jangan sujon mulu sama istri, gak bagus. Gitu ya. Benar. Abi ini sujon mulu kadang sama istrinya. Agak. Jahat lu. Tapi bilang istri lu mampus ya. Nanti di skip jangan. Ya. Eh, Tapi pada dasarnya istri mah mendukung ya. Mendukung lah lumayan gitu. Tapi dia tahu stand up istri lu. Tahu nonton juga gitu. Nonton juga dia. Kegiatan off air-nya tahu. Kegiatan off-air-nya dia belum tahu. Misalnya kayak open mic, habis open mic terus nongkrong. Enggak, dia nggak tahu. Oh, nggak tahu itu. Tapi kadang gue jelasin. Kita kan kalau udah nongkrong nanggung pulang malam tiba-tiba ntar istri marah kan Betul. bahaya. Mau nggak dibukain pintu? Udah sering. Oh, udah sering ya curhat. Bukain dong. Waduh. Gitu, bener. Iya, kalau udah ngedukung mah enak di totalitasnya ada gitu. Udah sih, itu juga ngebujuknya ya panjang. Lama ya, susah ya. Lama kan sebelum ikut, jadi support sih sebelum ikut ke komunitas kan saya ikut yang ini kan kelas tipis-tipis respect. Oh, tipis-tipis respect sama si apa? Panji, kelas Iya, Bang Panji. Panji. Ya, nah itu juga kan bayar kan. Izinnya juga panjang ke dia kan izin. Terus kan ditanyain, ngapain lu ikut? Serius kagak lu? Ya kan buang-buang duit lagi. Nah, itu. Jadi buat nunjukin hasilnya ya udah ikut komunitas. Berarti selama lu ini sekarang udah di stand up, lu harus bisa nunjukin sama istri tuh. Betul. Soalnya izinnya udah kayak izin mau nyalek susah. Bener, diungkit-ungkit mulu. Kerja aman, Bi? Kerja alhamdulillah aman. Malah disupport buat ikut stand up. Dari kantor? Waktu itu anak-anak Japus pernah open mic keliling di kantor gua. Oh ya? Bener. Kantor lu bidang apa, Bi? Fintech. Apa? Financial Technology. Buat ngebiayain UMKM. Jadi mempertemukan siapa yang butuh duit dan siapa yang kelebihan duit. Nah, itu. Pinter lu berarti dong. Itu nyediain marketplace-nya. Lalu sekolahnya apa? Hah? Sekolahnya apa sih? IT. IT. Gitu ya. Oke, nggak kelihatan ya? Iya. Emang di rumah juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan apa? Kerja. Oh, nggak Di kelihatan. sana pengangguran ya kan. Kan soalnya WFH di Iya, rumah iya, mulu. Diomongin sama tetangga. Soalnya kalau berangkat lu biasa aja ya? Biasa aja. Saya di kantor, kalau ke kantor tuh kalau dagang doang. Jadi dagang kue kering, kue basah. Jadi istri berhenti kerja, nggak punya pekerjaan. Maksudnya bosen di rumah. Ya, gue ngasih kebebasan, lu mau ngapain aja. Dia demen masak. Oh, gitu. Akhirnya dagangannya gue bawa ke kantor. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Buat tambahan lah gitu ya. Bener. Makanya Kalau gaji aja udah cukup sebenarnya ya. alhamdulillah. Tapi sekarang gedean dia daripada gue. Oh, masa? Iya. Lu gaji di situ masa 15 masih kurang? Alhamdulillah ya. Ya. Amin. Amin ya. Itu kan didoain itu. Iya benar. Kagak itu kan buat hobi dia doang. Iya, Bukan. iya. Soalnya biasa kalau istri tuh kalau udah biasa ada kegiatan tiba-tiba nganggur kayak nggak enak. Jadi buat dia. Cuma karena itu tetangga rumah gue nih bilangnya tuh gue pengangguran. Jadi bini gue yang kerja. Serius dikatain pengangguran gue di Tanah Abang. Karena WFH. Karena WFH, terus setiap keluar tuh cuma bawa ini kantong kresek isi makanan. Tapi kalau zaman sekarang mah yang gitu-gitu cuekin aja. Emang iya. Lah peduli setan. Orang kan cuma bisa ngomong tetangga kiri kanan ini.
nggak ngasih makan juga. Betul banget ya. Makanya kemarin sering dapat ini kan, ojol yang tetangga kan. Terus nganterin ke kantor bilang, "Mas, boleh Mas dagang di sini?" Gua kalau mau ketawa suka ditahan gitu. Kemarin ketawa waktu apa lepas enak aja. Iya. Gimana tadi, Bi? Ya itu pokoknya di lingkungan rumah ya dianggapnya nggak kerja pengangguran lah. Gitu. Orang-orang taunya saya pengangguran. Orang mulut masih, tapi emang di mana-mana ada aja orang kayak gitu ya. Serius sampai ngomong ke mertua saya, Pak. Ngomong Ya, gimana? ngomong gini, Titi, itu menantunya pengangguran. Kerja di rumah aja gitu. Zaman sekarang kan nggak harus pakai baju kantor berangkat pagi. Tapi sering jalan-jalan kan, sering keluar. Terus dia biasalah diomongin terus kan sama tetangga. Kok bisa sih pengangguran jalan-jalan mulu, serba salah ya kan? Bisa nggak ngepet. Ada aja, iya. Tapi kan zaman sekarang kan orang kan kerja nggak harus berangkat ke kantor pakaian rapi gitu. Betul. Lah. Orang di rumah aja megang HP bisa ngasilin duit. Bener. Iya. Biasanya yang kayak gitu orang-orang dulu tuh. Untung gue bukan orang dulu. Orang sekarang ya. Iya. Aduh. Maksudnya udah bisa ngikutin perkembangan lah gitu. Nah lo juga harus gitu nanti, mungkin nanti 20 tahun lagi anak lu cara berpikirnya perkembangan Beda lagi. Bener. Dan lo harus ngimbangin tuh. Iya. Anak dua. Cewek cowok. Paling besar 5 tahun. Cowok. Oh belum sekolah ya? Udah. PAUD? Ya PAUD lah. Gitu. Gila masih muda udah punya anak. Nikah umur berapa, Bi? 27. 27 udah nikah. Benar. Baru laki-laki tuh kalau berani nikah. Soalnya kalau udah nikah itu sebenarnya masalahnya banyak. Bener banget. Jadi kalau mau jadi dibilang laki-laki lu nikah dah. Biar tahu, biar ngerasain dimarah-marahin istri kayak gimana. Ikut tepuk tangan. Ya resiko lah. Aman tapi masih, Bi. Kenapa? Ya gitulah, Bi. Iya. Makanya jadi laki-laki harus ya punya tanggung jawab, Bi. Kerja. Ya. Istri untungnya masih mau ngebantu lu ya. Masih mau. Cuma kadang kalau dia kerja kita yang pusing. Kenapa? Kenapa? Kok pusing? Dia ngomel-ngomel kan. Ngomel-ngomel kenapa? Ngomel-ngomelnya? Dia ngomel-ngomel pusing ini kan, orderan yang lain-lain ya kan, dia masih nanganin sendiri. Ntar dia keteteran, gue juga yang kerja ujung-ujungnya ngebantuin, jadi kerja gue double. Lu bantuin lah, jagain anak gitu, kerja sama dong. Iya, cuma posisinya gue lagi kerja juga. Gitu. Kadang kalau lagi meeting, dia ada kerjaan, nah kerjaan kantor gue tinggal. Kasta bini gue lebih tinggi daripada kantor. Tapi nggak apa-apa lah, istri lu kan termasuk yang anak modern juga kan. Teman main ya? Teman main nggak? Kuliah. Teman kuliah, ya aman lah. Aman. Masih satu circle kan? Iya. Bisa ngobrol lah gitu. Pacaran lama? Pacaran lama, lumayan. Gimana, Bi, ke depannya lu? Di stand up menurut lu? Ada harapan nggak sih? Harapan apa nih? Yang lu lihat aja. Di stand up tuh apa ya, bisa ngasih harapan nggak, atau lu berharap nggak di stand up gitu? Di stand up berharap paling lebih ke diri sendiri sih harapannya. Jadi gimana lebih bisa ikut kontribusi lah ke komunitas ya kan, sama efek ke diri sendiri, value diri gue lebih nambah lagi pas ikut stand up gitu sih. Karena gini, masalahnya kan banyak nih komik, bukan komik lah ya, orang-orang yang baru gabung di komunitas yang pengen jadi artis lah, pengen jadi komik, tapi dia nggak tahu proses, progres, cara belajar kayak gimana, nggak tahu. Dia cuma naruh harapan aja gitu, ikut nongkrong tapi nggak tahu belajar kayak gimana. Iya. Nah kayak lu nih yang udah ngerti, udah paham di komunitas, kayak gue tanya kayak tadi, berharap nggak atau lu punya harapan nggak di stand up ini di komunitas gitu? Pastinya ada lah sedikit. Pasti ada, ya itu harapannya paling ya bisa stand up kayak yang lain ya. Ya udah bisa berbaur sama yang lain, sama paling tinggi kan kayak nampil di stand up fest ya kan, yang tingginya atau apa gitu. Ada rencana nggak punya niat punya special show gitu? Ada rencana, kayak masih belum
belum kepikiran buat sekarang ya, belum buat sekarang karena kayaknya masih jauh nih, masih belum solid banget. Target tapi ada. Target ada. Bikin Mungkin spesial show. ya mungkin setahun ke depan kali dilihat dulu targetnya gitu. Kejar apa enggak? Iya. Ya bisa lah bikin spesial show kalau di rumah aman juga kali ya. Kalau di rumah Senin Kemis juga kayak pusing juga ya. Bener ya. Materi nggak bakal kebikin itu kayaknya. Iya betul. Yang paling penting mah istri bisa senyum aja, Bi. Nah iya bener. Kita pulang kerja udah capek-capek, kalau muka istri udah jam 12 pas tuh kayaknya Aduh. Ini ada. Iya, benar. Istri bisa senyum aja. Iya, makanya ya mudah-mudahan para istri tolong hargai para suami lah. Di luar suami itu kadang-kadang pengen nangis, di rumah nggak kuat ya, akhirnya nangisnya di luar tuh kadang-kadang. Ya Allah, benar. Ya. Dipendem sama kita. Iya. Tahu. Lu pernah ngerasain kayak gitu gak? Yang ngerasain pernah sih beberapa kali pas lagi susah-susahnya tuh ya kan. Kayak misalnya lagi ada masalah di kantor dan lain-lain gitu kan. Dan itu nggak bisa diceritain ke istri semua gitu ya? Gak bakal diceritain karena nanti kan dia lebih kepikiran yang lain-lain. Akhirnya ditelan sendiri. Betul. Mau nangis di rumah malu ya kan? Benar. Akhirnya nangis di jalan pakai helm ya. Sedih ya kan di Sedih. luar gitu. Itu hal yang biasa sih menurut gua, yang emang semua rumah tangga laki-laki kayaknya harus ngelewatin kayak gitu. Iya, kayaknya emang mesti ya namanya kepala rumah tangga. Iya. Disimpan sendiri. Titik terberat selama rumah tangga apa, Bi? Hah? Titik terberat dalam rumah tangga lu? Titik terberat dalam rumah tangga. Masalah. Ya itu paling apa? Gimana cara jaga kepercayaan istri itu doang. Itu paling berat ya? Berat banget. Iya, betul. Selama kita sebagai suami masih pulang ke rumah dan baik-baik aja, aman sih. Yang penting kasih kepercayaan, dan suami yang dikasih kepercayaan harus jaga dengan baik. Nah, bahaya kalau udah hilang kepercayaan, wah selesai udah. Bener. Udah nggak bisa romantis nanti. Udah ngedumel. Iya. Aduh. Wah keren juga lu, masih muda. Tapi apa nih? Petik mangga ya. Ya biasa nge-MC mancing-mancing. Aduh. Wih, lu kasih ini dong masukan buat yang nonton kita nih. Apa ya? Ya mau itu masalah orang yang berumah tangga lagi masalah, atau buat komik-komik baru. Ya masukannya paling tetap berusaha aja semaksimal mungkin. Lebih ngelihat ke diri sendiri. Yang penting value-nya bisa nambah value diri sendiri gitu. Jangan mikirin orang lain, itu aja. Kan banyak orang yang kayak si ini bisa ini, si ini bisa ini, kayak ngiri gitu ya kan. Itu nggak boleh tuh. Mending lihat diri sendiri aja, kita aja belum bener gitu. Paling keren tuh berani evaluasi diri aja. Betul. Tahu kekurangan kita. Nah, udah. Cepet itu jadinya. Kita ngurus diri sendiri dulu. Ngurusin orang. Bener. Ngurusin orang mah nggak kelar-kelar. Nah, betul. Nah, gitu ya. Oke. Bingung kan nutupnya. Mudah-mudahan cerita dari Abi ada yang bisa kita ambil, kita petik, walaupun nggak panjang-panjang banget. Mungkin ada beberapa poin tadi ada manfaatnya buat kita. Bi, makasih ya udah mau datang mampir ke sini. Ya, thank you ya. Salam sama istri sama anak, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Ke depan makin berkah. Amin. Makin lancar, dan impian Abi di stand up tercapai, bisa buktiin sama istri. Ya. Kalau lu selama ini nggak main-main. Berprogres lah. Nah, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Yo.